Halo semuanya, kita ketemu lagi nih di vlog saya yang ketiga. Ngebut juga ya, udah ketiga. Nah, seperti biasa kita akan bahas lagi tentang saham. Dan kali ini saya ada pertanyaan yang juga cukup menarik untuk jadi bahasan. Jadi terima kasih sama teman-teman yang udah banyak nanya. Dan itu jadi bahan untuk konten kita juga sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, ada saham yang naik tapi terlihat terdistribusi. Apakah itu layak dibeli atau tidak? Nah, kalau kita bicara akumulasi dan distribusi di pasar saham, setiap detik pasti ada. Jadi, teman-teman jangan berpikir, gue maunya saham yang diakumulasi doang. Nggak mungkin, karena ada akumulasi pasti ada distribusi. Itu udah pasti berlawanan, ada yang beli, ada yang jual, sama aja. Nah, kalau misalnya saham yang lagi naik, tapi terdistribusi, itu ciri-cirinya gitu ya. Harga sahamnya naik, tapi pada rentang harga tertentu, misalnya di bid dan offer, pada offernya akan ditebelin terus di harga yang sama. Pelakunya mungkin brokernya itu doang, atau beberapa broker tapi jumlahnya signifikan banget secara volume atau lotnya. Nah, itu berarti kan terdistribusi, tapi harga sahamnya naik. Nah, itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu ditakutin. Kalau teman-teman ngerti, dan ini akan saya jelasin, itu namanya fase markup. Ya, kalau lawannya markdown, nanti kita buat videonya lagi untuk penjelasan tentang markdown. Nah, kalau tentang markup ini sebenarnya gimana ya, penjelasan jangka panjang, penjelasan singkatnya itu sebenarnya cuma naik untuk didistribusikan. Dengan kata lain, kayak kita lagi profit taking. Nah, cara manfaatin fase markup itu lah yang sebenarnya lebih penting. Tapi saya jelasin sedikit tentang prakteknya dulu ya. Kalau markup itu terjadinya bisa pada saat lagi downtrend atau pada saat lagi uptrend. Jadi nggak ada tren yang menentukan kapan markup itu terjadi ya, kapan aja bisa. Bahkan ketika saham lagi anjlok banget, tiba-tiba rebound, di situ lebih cenderung terjadi markup, setelah itu turun lagi dan bisa lebih dalam. Dan kalau lagi uptrend terjadi markup, hati-hati, udah mau selesai sebenarnya uptrendnya. Nah, tadi kan ciri-cirinya naiknya dengan distribusi yang sudah saya jelasin sebelumnya, pelakunya beberapa, lotnya besar. Atau pada harga tertentu di overnya tebelin terus, berarti pada perdagangan hari itu sudah terjadi resistennya dan kemungkinan sudah dihabiskan stok saham yang dimiliki oleh si distributor itu ya. Nah, kenapa markup itu terjadi? Markup itu terjadi selain tujuan untuk profit taking, juga untuk memastikan, mempermudah si market maker untuk menjual ya. Jadi kan kita tahu kalau bandar versus retail, perbedaannya dari dana. Otomatis saham yang dibeli itu pasti banyak banget gitu kan, dibanding yang retail mungkin cuma bisa 1000 lot, kalau si bandar bisa jutaan lot. Nah, beli mungkin gampang, tapi jual itu susah, asal teman-teman tahu. Kalau misalnya suatu ketika saham itu udah nggak tren lagi, nggak ada bidnya lagi, terus mau jual ke siapa? Itu kan selalu jadi problem ya, karena itulah diperlukan terjadinya markup. Nah, bila mana memunculkan markup ini, ada dua cara. Satu, dilakukan dengan menggunakan beberapa broker ya. Jadi ada yang membeli dan harus ada yang menjual. Di mana yang fokus menjual itulah pemeran utamanya. Jadi misalnya begini, perdagangannya dijalankan oleh 4 broker, di mana 3 beli, 1 jual. Nah, itu bisa, kita nggak bisa bilang persis itu afiliasi, tapi dalam perdagangannya mereka seperti bekerja sama. Ada yang membeli di harga atas, ada yang menunggu di harga atas untuk melakukan distribusi. Dan ketika distribusi selesai, biasanya yang beli juga akan hilang bersamaan dengan yang menjual. Itu contoh yang paling singkatnya. Lalu yang kedua adalah murni dari persepsinya investor retail itu sendiri ya. Ketika mereka bilang, rame-rame investor mengatakan, ini saham akan naik, besok direkomendasikan. Atau entah dari media, entah dari analis juga, atau dari konsensus. Ya. Mereka memanfaatkan emosinya dari pelaku pasar yang mengatakan atau berpikir saham itu akan naik, besoknya dibeli, dia tinggal nungguin di harga yang tinggi, yang dianggap cukup untuk didistribusikan. Nah, kalau dalam kelas yang pernah saya bawa menjelaskan tentang markup, biasanya ada pertanyaan bantahan seperti ini. Kalau memang orang udah tahu didistribusi, kenapa masih berani beli? Ya, ini kan kembali ke emosi pelaku pasar ya. Jadi maksudnya,
ketika kita ditantangin dengan resisten, biasanya orang terpanggil untuk membeli. Kenapa? Karena orang percaya adanya buy on breakout ya. Atau pola-pola teknikal kan biasanya terkonfirmasi ketika terjadi breakout atau breakdown. Nah, yang mana orang pasti senangnya yang breakout kan. Breakout naik, breakout naik. Nah, jadi ketika dikasih sebuah resisten, orang biasa juga terpanggil untuk coba deh ditembusin, siapa tahu habis ini naik lagi. Gitu. Jadi ketika emosi retailnya kepanggil, ya itu jadi sebuah peluang atau kesempatan emas untuk selling terus. Gitu. Jadi di metode yang kedua ini benar-benar memanfaatkan apa namanya ya, alamnya sendiri ya, ibaratnya marketnya itu sendiri ya, bagaimana orang akhirnya terpanggil untuk percaya bahwa saham itu akan naik, mereka mau beli, dan dengan prinsip perdagangan aja, lu mau beli, gua jual gitu. Jadi ketika orang mau beli terus, kita tinggal pasangin di offer ya. Ini sama kayak kita profit taking sebenarnya markup ini. Ya, bisa dilakukan oleh pembelinya sendiri, bisa kita yang buat. Tapi kalau cara yang nomor satu tadi, itu jarang terjadi dan nggak gampang ya. Yang lebih gampang justru yang metode yang kedua, yang benar-benar cuman percaya bahwa emosi pasar pada waktunya akan bergejolak juga dan harga saham akan naik dengan sendirinya. Tentu akan dimanfaatkan habis-habisan untuk melakukan profit taking. Setelah selesai markup gimana ya? Umumnya turun. Kita nggak bisa apa namanya berharap terlalu tinggi, apalagi kalau kita udah tahu itu di markup doang, rawan turun. Jadi cara memperlakukannya kalau saham yang di markup, itu teman-teman bebas untuk memilih ya. Entah mau tetap ikut trading, untuk jangka pendek sangat menarik sebenarnya. Saya suka bilang ke teman-teman saya ataupun ke para penanya, kalau saham tuh di markup boleh beli atau nggak? Boleh. Jadi kalau memang di markup itu biasanya kenaikannya lebih cepat, memungkinkan untuk trading harian buat yang suka. Ya, walaupun distribusi, tapi karena distribusi yang mau di harga tinggi, untuk trading jangka pendek harian atau jam-jaman menitan tuh bisa. Nah, tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, itu jangan sampai dicoba gitu ya. Maksudnya dibeli lalu pikir besok atau minggu depan baru jual. Hati-hati jualnya malah di bawah. Itu sudah hal yang umum kalau terjadi markup ya. Jadi dilakukan untuk jangka pendek untuk profit taking. Karena pada dasarnya kita tuh tahu kalau market maker aja udah nggak mau pegang, terus kita mau pegang, alasannya apa? Apalagi kalau kita beli dengan kesadaran penuh bahwa saham ini naik dengan didistribusi. Nggak ada alasan untuk holding sebenarnya sama sekali. Tapi lain ceritanya kalau teman-teman bilang, oh saya beli karena fundamentalnya bagus tapi di markup. Ya udah, kalau percaya fundamental, hold aja. Pada waktunya juga akan di markup lagi. Cuma nggak tahu kapan. Ya, jadi markup ini sebenarnya mirip dengan vlog yang kemarin kita bahas tentang market yang cuman yang bedakan rebound beneran atau cuman dead cat bounce. Ya, dan markup itu salah satu bagian dari dead cat bounce ya. Ketika harga sahamnya naik untuk jangka pendek, dimanfaatin untuk distribusi. Nah, itu biasanya alamat turun lebih dalam lagi. Harus lebih berhati-hati gitu ya. Lain ceritanya kalau lagi naik, diakumulasi lagi. Nah, berarti akan lebih tinggi lagi. Tinggal tunggu distribusi, alias atau di markup lagi. Teman-teman tinggal manfaatin untuk take profit. Ya, kalau mengikuti pergerakan market maker, trading tuh sebenarnya kalau saya bilang susah, enggak. Tapi kalau bilang gampang juga kalau belum terbiasa, agak susah sebenarnya ya. Tapi banyak-banyak pelajarin aja. Itu sebenarnya metode yang bikin kita nggak usah analisa terlalu menjelimet, tapi dapat aja gitu sense-nya, oh ini mau naik, ini mau turun. Dan alasan paling gampangnya kenapa sampai naik ya karena ada yang mau naikin. Itu udah sering saya sebut ya. Karena saya sendiri dalam prakteknya beberapa emiten mungkin saya tahu entah teknikalnya atau fundamentalnya, tapi kan jumlah emiten juga selalu bertambah ya. Kalau misalnya saya harus bermain di emiten baru atau trading di saham baru yang saya belum tahu profilnya dan belum analisa secara mendalam, ya satu-satunya alasan saya untuk membeli saham tersebut adalah karena saya melihat ada potensi untuk naik atau karena ada yang mau naikin. It's easy, gitu doang, simple banget. Dan tinggal ikuti iramanya aja, ikuti polanya, bandar masuk, kita masuk, bandar jual, kita jual. Nggak usah langsung ngotot-ngototan atau katakan telat jual, sudah keburu turun, ya udah stop loss, cari berikutnya yang diakumulasi lagi. Itu cara yang paling gampang. Dan jangan pernah
teman-teman beli saham atas dasar lihat akumulasi, lalu ketika sudah turun mulai ngelirik fundamental lah, itu paling tidak disarankan ya, dan paling berbahaya ketika kita berubah pendirian mendadak. Sebenarnya itu kita cuma mencari pembenaran atas kesalahan yang kita bikin. Oke, saya kira itu jawaban singkatnya. Memang nggak bisa diperpanjang lagi sih. Markup cuma gitu aja. Silakan dipraktekkan dan sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kalau suka silakan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan lain, bisa tinggalkan di komentar. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. See you!